Oke, apa itu fungsi permintaan? Bahasa kita ya, permintaan. Bagian yang paling penting yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah sesuatu barang yang diminta. Oke, jumlah permintaan terhadap suatu barang ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu fungsi permintaan akan sesuatu barang dapat ditunjukkan oleh persamaan Tx sama dengan F dalam kurung Tx, Ty, Tz, dan Ms. Oke, bentar ya. Ingat ya, Kx, Ki itu apa ini dari bahasa Inggris ya singkatannya. Quantity ya. Jadi kuantitas barang itu namanya kuantitas, berarti jumlah barang. Jadi Ki, kalau P itu apa? P itu bahasa Inggris apa itu? P Price, Pak. price ya. Harga. Jadi harga. Jadi ini harga untuk barang X, ini harga untuk barang Y, barang untuk harga Z. Ini X, Y, Z ini perumpamaan nama barang ya. Jadi kalau dibuat pula di sini harga sepatu, harga baju panjang ya. Jadi dibikin X, Y, Z saja. Terus ada lagi M. Apa itu M? Pendapatan konsumen. Dan S adalah Selera konsumen. Nah, itu ya. Silahkan. Iya, terima kasih Pak. Seperti yang dijelaskan barusan sama para Madoni, di mana Kx itu jumlah barang X yang diminta. Ix itu harga barang Y, Iz harga barang Z, dan M mendapatkan konsumen, dan S selera konsumen. Pada contoh barusan, fungsi permintaan tidak dapat disajikan dengan diagram 2 dimensi. Diagram 2 dimensi cuma bisa digunakan untuk menggambarkan grafik fungsi yang mengandung 2 variabel saja. Agar fungsi permintaan dapat digambarkan grafiknya, maka faktor-faktor selain jumlah yang diminta dan harga barang tersebut dianggap tidak berubah selama dilakukan analisis. Faktor-faktor yang dianggap ini disebut ceteris paribus. Apa teman-teman? Ceteris paribus ya. Dengan anggapan ceteris paribus tersebut, sekarang bentuk fungsi menjadi lebih sederhana. Karena terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel harga dan variabel jumlah yang diminta. Ada faktor-faktor yang dianggap tetap dilihat melalui besarnya konstanta pada persamaan permintaan. Fungsi permintaan itu ada tunduk pada permintaan yang mengatakan bahwa bila harga barang naik, maka ceteris paribus jumlah barang yang diminta konsumen akan turun. Dan sebaliknya, bila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita masuk contoh soal ya. Baik, Pak. Bila hukum permintaan itu dipenuhi, maka fungsi permintaan mempunyai gradien yang nilainya negatif. Di dalam grafik, sumbu Y digunakan untuk per unit dan sumbu X digunakan untuk jumlah barang yang diminta. Tapi ingat, cara penggambaran ini menyimpang dari cara yang lazimnya digunakan para matematika. Lalu lanjut ke contoh soal ya. Di sini kami pakai satu contoh yang ada di modul, yaitu 10 jam tangan bermerek tertentu akan terjual kalau harganya dalam rupiah 80 rupiah dan 20 jam tangan terjual bila harganya 60 rupiah. Tunjukkan bentuk fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Q1 sama dengan 10, P1 sama dengan 80, dan Q2 sama dengan 20. Oke, sebelum itu kita lihat baca soalnya lagi ya. Jadi ini 80.000 ya, 20.000 dan 60.000. Jarak harga dari barang ya. Jadi kalau harga tadi apa lambangnya?
Harga P ya. Berarti ini kalau bisa kita bilang ini tadi, kalau tadi ada PX, PY dan PZ. Atau bisa kita rubah jadi P1, P2, P3, terserah namanya ya. Iya, Pak. Maaf, ini harganya 80 dan 60. 20 ini jumlahnya ya, 20 jam tangan. Berarti ini adalah quantity. keys ya, keys X atau key satunya. Ini P2. X-nya. Oke. Lalu kita pakai rumus Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kurung buka, X dikurangi X1. Dengan mengganti X dengan Y dan Y dengan P, maka P1 dikurangi P1, P dikurangi P1 sama dengan P2 dikurangi P1 per Q2 dikurangi Q1. Dalam kurung Q dikurangi Q1. P dikurangi 80 sama dengan 60 dikurangi 80 per 20 dikurangi 10. Dalam kurung I dikurangi 10. P dikurangi 80 sama dengan min 2 dalam kurung I dikurangi 10. P dikurangi 80 sama dengan min 2 plus 20 atau 2Q plus P dikurangi 100 sama dengan 0. Persamaan di atas biasanya ditulis dalam bentuk I sama dengan 100 dikurangi P per 2 atau Q sama dengan 50 dikurangi 0,5 P. Ada pertanyaan? Paham semua? Belum, Pak. Oke, ini kemarin rumus. Bapak minta dijelasin soal yang ini dong. Ini kemarin rumus yang fungsi yang kita pelajari ya. Masih ingat rumus fungsi kalau yang diketahui apa kemarin? Kalau diketahui adalah Harga berapa? Titik koordinat. Titik 2 yang diketahui adalah Yang diketahui harga Titik berapa? koordinat. dua-dua ya, titik koordinatnya ya. Kedua-dua titik koordinatnya kita disuruh menentukan persamaannya ya. Disuruh kita menentukan persamaannya. Nah, ini ya persamaan ini yang kita cari. Sama kayak soalnya tadi apa soal? Soalnya tadi kita disuruh tunjukkan bentuk fungsinya. Nah, kan kita disuruh membuat persamaannya ya, persamaan fungsinya dan gambarkan grafiknya. Oke, berarti kita syaratnya harus diketahui ya. Harus ada yaitu titik X dan titik Y-nya ya. Nah, kalau di sini karena kita belajar tentang fungsi dalam ekonomi, dia menggunakan istilah jumlah barang dan harga ya. Oke. Ini Q1-nya sama dengan 10 ya. Iya, Pak. P1-nya 80, Q2-nya 20 dan P2-nya 60. Oke, selanjutnya dengan kita lihat ya, rumus tadi itu kita cuma ganti Y itu dengan P ya. Jadi kalau grafiknya seperti ini, kemarin di sini X dan di sini Y. Jadi di sini kita ganti dengan P. Di sini kita ganti dengan Oke. Jadi harga di atas ya, jumlah barang yang horizontal. Kita tinggal ganti. Berarti kalau Y, P kurang P1. Y2 jadi P2 kurang P1. X jadi Q2 kurang Q1. Dalam kurung X kurang X1 jadi Q dikurang Q1. Dapat ya sampai di sini. Ini dikali ya. Karena sama ini. Setelah itu kita tinggal masukkan nilainya. Yang diketahui P1. P1 itu ada 80 ya. P dikurang 80 sama dengan P2 kurang P1.
Berarti P2-nya 60 kurang 80. 80. Dibagi Q2 kurang Q1. Q2-nya 20 dikurang 10 dikurang 10. 10. Dikali Q kurang Q1. Q1-nya 10. 10. Dah, setelah itu apa lagi? Kita selesaikanlah ini ya. Yang ini diselesaikan. 60 kurang 80 Minus Minus 20. 20. minus 20. 20 kurang 10 20. minus 20 dibagi minus 20 bagi 10 Min 2. Minus 2. min 2 ya. Ini min 2. Oke, dapat sampai di situ. Cuma itu aja yang kita selesaikan untuk ini ya. Setelah itu kita kalikan lagi ke dalam. Min 2 kali Q. Min 2 Q. Min 2 Q ya di sini ya. Oh ya kurang. Min 2 kali min 10. 20. 20 ya. 20. Oke, sampai sini dapat ya. P kurang 80 sama dengan min 2Q tambah 20. 20. Atau bisa kita rubah persamaannya, kita pindahkan ke kiri semua. Berarti kalau kita pindahkan kiri ke semua, berarti P kurang 80 min 2Q jadi 2Q ya. Nah, ini dia 2Q tambah P. Nah, 20 pindah ke sini jadi min 20 ya. Min 2. Min 80 kurang 20 jadinya min 100 ya. Sama dengan 0. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Dapat ya semua persamaannya ini ya. Oke, kalau dapat persamaan seperti itu, bisa kita buat juga bentuknya menjadi Q sama dengan, karena biasanya kalau dalam X bentuk persamaannya jadinya Y sama dengan ya. Ya. Kalau di sini kan yang ditanya tentang fungsi permintaan. 2x. Ya, yang ditanya adalah fungsi permintaannya, maka kita gunakan Q. Q. Jadi Q sama dengan, kita lihat bagaimana cara mengubahnya jadi Q. Bisa kita rubah jadi 2Q sama dengan berapa 2Q? Kalau kita pindah ruaskan dia jadinya 100 ya. Min 100 min P. kurang P. Kalau Q saja jadinya 100 min P per 2. 100 kurang P per 2 ya. Ini dia. Atau bisa kita bagi ya. 100 bagi 2 50. Min P bagi 2. Kan ini ada 1 ya di sini ya. 1 bagi 2 0,5 P. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Persamaan tadi biasanya ditulis dalam bentuk Q sama dengan 100 kurangi P per 2 atau Q sama dengan 50 dikurangi 0,5 P. Ditulis demikian karena Q merupakan variabel tak bebas dan P adalah variabel bebasnya. Jadi grafik dari fungsi permintaannya sebagai berikut. Oke, ada pertanyaan? Paham menggambarkan grafiknya? Belum, Pak. Kalau coba Husnul Itu Khotimah. berarti variabelnya dimasukkan ke fungsi, Pak, ya, untuk dapat 25 ini. Oke, coba kita lihat ya. Silakan Khotimah mau jawab dulu. Silakan Pak Doni yang coba. Oke. Jadi kita lihat ya, untuk menentukan titik potongnya ini kan ini namanya titik 0 ya. Dimana Q-nya sama dengan 0. Ini P-nya sama dengan 0 ya. Oke, untuk itu kita ganti. Untuk Q-nya sama dengan 0. Kalau Q-nya sama dengan 0,
Maka nilainya berapa? Berapa nilai P-nya? 50 kurang 0,5 P. P. Berarti kita pindah ruaskan ya. 0,5 P sama dengan 50 ya. Iya. Kalau P-nya saja berarti sama dengan 50 bagi Setengah. bagi 0,5 ya, atau setengah. Berapa hasilnya itu? 25, Pak. Yakin? Hasilnya adalah 100. 100 ya. Ini salah berarti. Di sini seharusnya adalah 100. Oke, untuk titik P-nya 0 lagi. Kalau P-nya 0 berapa nilai Q-nya? 50 kurang 0,5. Kalau P-nya 0 ya, berarti kali 0. Kalau dikali 0 berapa hasilnya? 0. 0 ya, berarti Q-nya sama dengan 50. Oke, Q-nya sama dengan 50. Berarti di sini 50 benar ya. Oke, paham untuk menentukannya. Setelah itu kita gambar grafiknya ya. Terus kenapa berhenti di sini grafiknya? Tidak diteruskan ke sini atau ke sini? Karena dalam ekonomi tidak menghitung yang negatif. Ya, benar ya. Siapa itu yang menjawab? Dede, Pak. Oke, jadi kalau dalam ekonomi itu ada nggak misalnya jumlah barang negatif 3? Seperti apa ya jumlah barang minus 3 ya? Kan tidak ada ya. Jumlah barang tuh paling dikit 0 ya. 0, 1, 2, 3. Karena dia menggunakan bilangan asli. Begitu juga dengan harga. Kalau misalnya jumlah beli jam tangan tadi harganya minus 20 ya. Sudahlah kita jual jam, kita kasih pula orang uang ya 20. Bangkrut kita kalau gitu ya. Makanya yang paling rendah itu 0 dan seterusnya dia. Oke, paham untuk menentukan grafik? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Baik. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara barang dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Menurut hukum penawaran, pada umumnya bila harga suatu barang naik, maka ceteris paribus, faktor-faktor lain dianggap tetap. Jumlah yang ditawarkan akan naik. Curam kurva penawaran umumnya positif. Dalam kasus-kasus tertentu, mungkin dapat terjadi bahwa curam kurva penawaran 0 atau tak terhingga. Oke, tadi kita udah belajar fungsi permintaan ya. Sekarang kita belajar tentang fungsi penawaran. Ini tujuannya untuk menentukan hubungan ya antara harga dengan jumlah barang ya, atau Q dengan P. Oke, kita lihat ya. Untuk presentasi selanjutnya saya kasihkan ke teman saya biar dapat nilai juga. Kepada Kak Rizar Octavia. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini kita ada contoh. Sebentar. Maaf, Mbak Husnul, tadi yang sampai mana ya? Fungsi penawaran. Oke, terima kasih. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan suatu produsen. Menurut hukum penawaran, pada umumnya bila harga suatu barang naik, maka ceteris paribus atau faktor-faktor lain akan dianggap tetap. Jumlah yang ditawarkan pun akan naik.
Curam kurva penawaran pada umumnya bernilai positif. Dalam kasus-kasus tertentu mungkin juga dapat terjadi bahwa curam kurva dapat bernilai 0 atau bahkan tak terhingga. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, Pak. Seperti halnya pada kurva permintaan, sumbu Y digunakan untuk harga barang per unit dan sumbu X untuk jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk umum fungsi penawaran adalah Q sama dengan A plus BP. Jadi kita di sini harus ingat fungsi penawarannya ya teman-teman. Bentuknya itu Q sama dengan A plus BP. Ini ya fungsi penawaran Q sama dengan ya A tambah BP. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita ada contoh. Jika harga kamera jenis tertentu seharga Rp65.000, maka akan ada 125 kamera yang tersedia di pasar. Dan jika harganya Rp75.000, maka akan tersedia sebanyak 145 kamera. Tunjukkan persamaan penawarannya. Rumus yang dapat kita gunakan dalam persamaan adalah Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dalam kurung X dikurang X1. Kemudian simbol untuk Y bisa kita ganti dengan huruf P dan simbol X kita ganti dengan huruf Q. Di sini kita ketahui P1-nya itu adalah 65, Q1-nya adalah 125, dan P2-nya adalah 75, sedangkan Q2 adalah 145. Teman-teman di sini udah jelas? Ada pertanyaan? Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kita melihat bahwa di sini ada katanya harga kamera, berarti ini adalah P ya. P1. Terus ada jumlahnya 125 kamera, berarti ini Q1. Terus apa lagi yang diketahui? Kalau harganya 75.000, berarti ini adalah P2. Dan di sini ada 145 kamera. Berarti ini adalah Q2. Itu adalah Q2. Oke, begitu ya. Terus ditanya adalah persamaan penawarannya atau fungsinya. Apa bentuknya tadi ingat? Yaitu adalah Q sama dengan A plus BP. Plus BP ya. Ini tujuan kita terakhir ya. Oke. Kita masih menggunakan rumus yang kayak seperti tadi ya. Terus kita ganti menjadi Y-nya menjadi P dan Q. Dan X-nya X-nya kita menjadi ganti huruf Q. Dah, setelah itu kita masukkan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam rumusnya. P dikurang 65 sama dengan 75 dikurang 65 per 145 dikurang 125 dalam kurung Q dikurang 125. P dikurang 65 sama dengan 75 dikurang 65 hasilnya adalah 10. 145 dikurang 125 hasilnya 20. Jadi kita di sini kita tulis 10 per 20 dalam kurung Q sama dikurang 125. Lalu kita selesaikan. P dikurang 65 sama dengan 1 per 2 Q dikurang 62 1 per 2. Nilai P-nya adalah 1 per 2 Q plus 2 1 per 2. Jadi persamaan penawarannya bisa kita tulis P sama dengan 1 per 2 Q ditambah 2 1 per 2 atau lebih sederhananya Q sama dengan 2P dikurang 5. Ada pertanyaan? Iya Pak, Ya, silakan. itu yang dari Q dikurang 125 menjadi disederhanakan menjadi 62 1 per 2 itu bagaimana memperolehnya Pak? Ini siapa yang bertanya ini? Dari Wahyu Purbaningrum Pak. Oke. Silakan dijawab. Ada lagi yang mau bertanya? Sepuluh per 2 itu kok jadi 1 per 2 Pak? Gimana itu? 10 Mbak.
sederhanakan kan. Ini siapa yang bertanya? Saya Pak Haryati. Oke, siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, tidak ya. Silahkan dijawab. Trian Octavia. Bapak bisa bantu jelasin nggak? Soalnya saya di sambil sama kerja ini. Oke. Bisa Makasih, bantu Pak. nggak ya? Seperti Pak Tarno saya ya. Oke, Maaf Pak. nggak apa-apa ya. Kita lihat ya di sini. Dibantu ya, dibantu. Ini sampai sini bisa ya. Tinggal masukkan nilai Bisa. P1, P2 kurang P1, Q2 kurang Q1, kali Q kurang Q1. Nah, masukkan nilai yang kita ketahui tadi di soal. Setelah itu kita lihat 75 kurang 65 yaitu 10 ya. 145 kurang 125 20. Ini tetap ya, selebihnya tetap. Kita salin masih tetap. Setelah itu 10 bagi 20. 1/2. Maka tinggal hasilnya itu 1/2 ya. Terus setelah itu kita kalikan ke dalam. Setengah kali Q, 1/2 Ki. setengah kali 125, 62,5. 62 setengah ya. Benar ya, 62,5 atau 62 setengah. Setengah kali 125. Ada pertanyaan sampai di sini tadi? Paham yang bertanya? Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, setelah itu kita pindah. Setelah itu ini ya, kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Maka 65 jadi Plus 65. plus 65. Ini pindah ruas ya. Oke, setelah itu P sama dengan setengah Q kurang 62 setengah tambah 65 jadi 62, tinggallah 2,5 ya, atau 2 setengah. Ini 2 setengah dia. Maka sisanya itu ini hasil persamaan yang kita peroleh. Tapi karena bentuk umum dari tadi kita masih ingat bahwa adalah bentuk umumnya harus berbentuk A plus BP. A tambah BP. Maka kita harus bikin dia menjadi Q sama dengan ya. Jadi untuk menjadi Q sama dengan kita pindahkanlah Q ke depan. Jadi Min Ki. kita pindahkan jadi min setengah Q sama dengan P pindah jadi min P ya. Tambah Plus 2 setengah ya. Oke. Kita harus membentuk menjadi Q sama dengan ya. Ya. Oke, kalau Q sama dengan berarti di sininya kalau dia berubah jadi Q bagaimana caranya? Maka kita kali jadi kali min 2 ya. Kita kali min 2. Karena min setengah kali min 2 hasilnya 1 ya. Maka semuanya kita kali dengan min 2. Min P kali min 2 jadinya 2P ya. Karena dia negatif kali negatif. Plus 2 setengah kali min 2. Jadi negatif ya. 2 setengah kali 2. Jadi hasilnya itu 5 ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dapat hasilnya sama. Suaranya Bapak kecil Pak. Apa? Ini berisik suara Bapak. Suara Bapak jadi nggak begitu jelas. Oke, diulang lagi sekali lagi ya. Tadi kita harus memindahkan suara Q. Kita harus memindahkan Q ke sebelah kiri ya. Jadi dapat hasilnya min setengah Q sama dengan min P tambah 2 setengah. Setelah itu kita harus membentuk dia menjadi Q sama dengan. Maka di sini biar dia menjadi Q maka di sini kita kali semuanya menjadi dikali dengan min 2 ya. Min setengah kali min 2 hasilnya Q. Min 2 dikali min 2. Min P dikali min 2 hasilnya 2P. 2 setengah dikali min 2 jadi 5. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya.
Maaf Pak, itu sebelumnya seharusnya aku masukin ada grafiknya, cuman lupa nggak dimasukin dalam slide, nggak apa-apa Pak. Tidak apa. Di Kenapa modul, iya. kenapa dimasukkan grafiknya? Enggak, soalnya kan di modul itu ada contoh grafiknya. Itu contoh grafik yang sebelumnya ya. Di soal ini kita cuma ditanya adalah tunjukkan persamaan Fungsi. penawarannya. Jadi fungsinya saja, tidak disuruh gambarkan grafiknya. Oke. Oke, selanjutnya. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran bersama-sama membentuk keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta dan harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Keseimbangan ditunjukkan oleh koordinat titik. Keseimbangan ditunjukkan oleh koordinat titik potong antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Secara aljabar, jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan diperoleh dengan mengerjakan persamaan penawaran dan persamaan permintaan secara serempak. Oke, jadi ingat ya, kapan dikatakan pasar itu seimbang? Kalau yang diminta sama dengan yang ditawarkan ya. Ditawarkan. Jadi kalau kita punya perusahaan, semua barang yang kita tawarkan juga diminta oleh konsumen, berarti itu seimbang ya. Tapi kalau yang kita tawarkan itu ternyata permintaannya lebih sedikit, berarti tidak seimbang ya. Atau sebaliknya, yang kita tawarkan permintaan banyak tapi yang kita tawarkan sedikit, juga namanya tidak seimbang. Tidak seimbang. Yang seimbang itu permintaan konsumen dengan yang ditawarkan itu harus sama ya. Itu namanya seimbang. Kalau dalam grafik dia nanti ada sebagai titik potong ya. Misalnya seperti ini. Nah, inilah titik koordinat, inilah yang disebut dengan keseimbangannya. Lalu di sini kita ada contoh, dapatkan titik keseimbangan dari fungsi permintaan PD sama dengan 10 dikurang 2 QD dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 3/2 QS ditambah 1. Di mana kita ketahui PD adalah harga yang diminta, QD adalah jumlah yang diminta, PS adalah harga yang ditawarkan, dan QS adalah jumlah yang ditawarkan. Keseimbangan pasar itu akan terjadi apabila memenuhi syarat QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Oke. Ini ya. Jadi kapan seimbang itu tadi? Kalau yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Jadi jumlah barang yang ditawarkan harus sama dengan jumlah barang yang diminta harus sama dengan yang ditawarkan. Atau bisa juga harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Itu harus ya, ini syaratnya yang dua ini. Jadi kalau Q itu adalah tadi jumlah barang, P adalah harga. Sekarang kita tambah dikit kode di belakangnya. D itu untuk yang diminta, S untuk yang ditawarkan. Berarti barang yang diminta, barang yang ditawarkan harus sama. Harga yang diminta dengan harga yang ditawarkan harus sama. Contohnya di sini kita lihat ya, ada dua persamaan. Terus kita disuruh menentukan titik keseimbangannya. Bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat ya. Oleh karena syarat tersebut di atas harus dipenuhi, maka sekarang kita dapat mengabaikan subscript yang ada pada variabel Q dan P. Sehingga kedua persamaan dapat ditulis menjadi P sama dengan 10 dikurang 2Q, P sama dengan 3/2 Q ditambah 1. Kita dapatkan dengan cara mensubstitusikannya 10 dikurang 2Q sama dengan 3/2 Q ditambah 1. Lanjut. Min 3/2 Q dikurang 2 Q sama dengan 1 dikurang 10. Min 7/2 Q sama dengan min 9. Nilai Q yang kita dapatkan adalah 24/7. Lalu P sama dengan 10 dikurang 2 Q.
P sama dengan 10 dikurang 2 dalam kurung nilai Q-nya tadi kita dapatkan 24/7. P sama dengan 10 dikurang 5 1/7. Hasil nilai P-nya adalah 46/7. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada tingkat harga 46/7 dengan jumlah 24/7. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Itu yang negatif 32 Ki, Pak. Negatif. Kurangi 2 Ki. Ini. Min 2 Ki dengan min 3/2 Ki dan min 2 Ki. Bagaimana menjadi min 7/2 Ki itu, Pak? Nah, ini siapa yang bertanya ini? Saya Tri Wahyu Bubaningrum, Pak. Dan siapa tadi Mas tadi juga? Nana, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita lihat ya di sini. Ingat tadi ya, syaratnya adalah yang diminta harus sama yang ditawarkan. Kalau tadi ada persamaan P sama dengan ini dengan yang satu lagi ini, berarti kita hanya membuat yang di atas ini sama dengan yang di bawah karena kita bicara yang seimbang. Berarti tinggal kita masukkan 10 kurang 2 Ki sama dengan 3/2 Ki tambah 1. Setelah itu kita pindah ruaskan ya, yang serupa dengan yang serupa. Min 2 Ki tetap, 3/2 Ki pindah jadi min 3/2 Ki. Min 3/2 Ki, min 2 Ki. Di sini ya dia. Sama dengan 1 tetap, 10 pindah jadi min 10. 1 kurang 10 jadi min 9. Min 3/2 Ki kurang 2 Ki. Kenapa jadi min 7/2 Ki? Berarti ini pelajaran SD ya. Kita lihat lagi ya. Oke, min kurang 2. Bagaimana caranya? 4/2. Iya, benar ya. Siapa itu yang bicara itu? Tidak. Oke. Kita lihat ya. Di sini min 2 ini menjadi 4/2. Kita samakan penyebutnya ya. 2 bagi 1 kali 2, jadi 4/2. 2 itu sama dengan 4/2 ya. Min 3 kurang 4. Min 7 ya. Min 7/2. Berarti maka dapat di sini ya, min 7/2 Ki sama dengan min 9. Kita butuh Ki sama dengan ya, Ki sama dengan. Maka min 9 dikali ini ya, Ki sama dengan min 9 dikali dibalik ya, min 2/7. Itu ya. Kita kalikan min 2 kali min 9 kali min 2. 18. Min 18 ya. 18 per 7. 18 per 7 itu sama dengan 18 bagi 7 sama dengan 2 ya. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 4/7. 4 ya, berarti 4/7. Karena 18 bagi 7 itu 2 ya, jadi 14 ya. 7 kali 2 itu 14, jadi sisanya 4, maka 4/7. 2, 4/7. Ada pertanyaan sampai di sini, dapat nilai Ki? Tidak. Oke. Jelas, Pak. Dapat nilai Q-nya. Kita udah dapat nilai Q-nya. Mana nilai Q-nya itu 2, 4/7. Q itu jumlah ya. Jumlah barang. Sekarang harganya bagaimana? Untuk mencari nilai harganya kita tinggal masukkan nilai Q ini, terserah mau ke yang bawah boleh, mau yang di atas boleh. Oke. Kita masukkan ke yang atas. 10 kurang 2 Q. Q-nya kita ganti jadi 2, 4/7 ya yang kita peroleh tadi. 2 kali 2. 4/7 berapa? Tadi ada, ini dia 18/7 ya. Oke, dikali 2. Berarti sama dengan 36/7 ya. 36/7 itu berapa? Oke. 7 kali berapa yang mendekati 36, yaitu kali 5 ya. 35 ya. Sisanya yaitu 1 ya. 1 per, penyebutnya tetap 7. Berarti 5, 1/7.
Sekarang 10 kurang 5 1/7. Kalau masih belum bisa, kita gunakan yang ini lagi ya. 36/7. 10 itu berarti kalau jadi kita samakan jadi 7 berapa dia? 70. 70 per 7 ya. 70 per 7 dikurang 36 per 7 berapa? 36 per 7. 4/7. Sisanya berapa? Yaitu ada 34. 34 per 7. 7. Oke, 34 per 7 berapa mendekatinya? Yaitu adalah 4 ya. 4 kali 7 berapa? 28 ya. 34 kurang 28, sisanya ada 6 ya. Yaitu 6 per 7. Maka dapat sini 4, 6 per 7. Maka harganya 4, 6 per 7. Dan jumlah barangnya itu 2, 4 per 7. Oke, ada pertanyaan? Kita bisa bikin seperti ini ya. Harga Saya. siapa? Didi, Pak. Apa Didi? Untuk titik keseimbangan atau titik potong ini bila kita substitusikan ke fungsinya salah satu itu tidak sama dengan 0, berarti gimana, Pak? Tidak sama dengan 0 maksudnya? Kita peroleh Misalkan nilai Q-nya. Ya, Q sama P kita sudah dapat. Tapi kita substitusi ulang ke fungsi yang di 2 di atas itu salah satunya tidak 0. Kalau ini kita masukkan apakah nilainya 0? Maksudnya kan kalau untuk mengecek kan biasanya kalau yang di awal kemarin yang dicek dua-duanya sama dengan 0 itu berarti benar. Kalau salah satunya tidak 0 gimana, Pak? Dia harus sama ya. Jadi titik potong ini keduanya kita masukkan, harganya harus sama. Kalau tidak sama dia tidak seimbang namanya. Oh, gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Iya. Di sini ada gambar grafiknya yang kita ketahui titik P tadi itu bernilai 4, 6 per 7. Dan kita dapatkan Ini ya. titik P 4, 6 per 7, Q-nya 2, 4 per 7. Ini dia ya. P dan Q-nya. Terus nilai PS yang kita ketahui 3 per 2 QS ditambah 1 dan PD-nya adalah 10 dikurang 2 QD. ini soal yang tadi ya, ini soal yang dikasih. Persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 2. Bagaimana cara menentukannya? Yang jelas titik potongnya harus berada di sini ya, karena kita tadi cari keseimbangannya. Dapatnya itu P-nya 2, 4 per 7, P-nya 4, 6 per 7, dan Q-nya 2, 4 per 7. Di sini dia. 7. Terus kita harus menggambarkan grafik. Bagaimana cara menentukannya? Kita harus ganti dengan titik 0 ya. Misalnya P-nya 0, berapa? Q-nya 0. Q-nya 0 berapa P-nya? P-nya 10 ya. Kalau P-nya 0, Q-nya berapa? Q-nya 5 ya. Kalau P-nya 0, maka Q-nya itu 10 kurang 2Q ya. Maka 2Q sama dengan 10. Q-nya sama dengan 10 per 2 ya, yaitu 5. Maka di sini dapat Q-nya 5. Maka kita kalau gambarkan grafiknya, dapat yang ini ya. Sama juga dengan untuk yang PS. Kalau Q-nya 0, ya, maka S-nya, P-nya itu 3 kali 0, 3 per 2 kali 0, tambah 1, maka P-nya itu 1 ya. Maka dapat P-nya 1 di sini. P itu 1 lebih kecil dari 4 ya.
Untuk yang kalau P-nya 0, berapa Q-nya? P-nya 0. Berarti 0 sama dengan 3/2 Q tambah 1. Berarti min 3/2 Q sama dengan 1. Q sama dengan 1 kali min 2/3, dibalikkan dia ya. Jadi hasilnya adalah min 2/3. Seharusnya kan di sini titiknya ya. Min ya, tapi karena jumlah barang itu tidak ada min, maka garisnya terusan ke atas saja dia. Tidak ada dia ya. Oke, paham? Ingat ya, jadi harga barang dan jumlah barang itu tidak ada negatif ya. Maka dia dari sini nilai P-nya aja ada. Maka titik potongnya berada di titik yang kita cari tadi, titik keseimbangannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk ke pajak dan subsidi ya. Lanjut dengan saya, Pak, Putri Yuristika. Oke, silakan Putri. Di sini saya akan menyampaikan tentang pajak dan subsidi. Apa yang akan terjadi apabila pemerintah mengenakan pajak atau subsidi? Ceteris paribus, atau faktor-faktor yang dianggap tetap dalam fungsi penawaran. Bila faktor-faktor yang dianggap tetap itu berubah, maka fungsi penawaran akan berpindah tempat atau bergeser. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit atau disebut dengan T, sehingga fungsi penawarannya akan berubah, yang akhirnya keseimbangan pasar berubah pula. Oke, kita lihat ya. Jadi ada pemerintah itu mengenakan pajak dan memberikan subsidi ya. Jadi kalau misalnya kita diberikan pajak, misal kita berdagang ya, berdagang jam tangan tadi misalnya. Ternyata pemerintah mengenakan pajak, maka jam tangan kita akan harganya menjadi naik ya. Jadi harga kita menaik kalau ada pajak. Kalau misalnya pemerintah memberikan subsidi, misal kita jual bensin misalnya, buka Pertamina. Terus harganya pemerintah mengasihkan subsidi, berarti pemerintah membayar kita ya dengan sekian persen, maka jumlah harga barang yang kita jual harganya menjadi rendah, berkurang ya, atau makin rendah ya. Itu tentang pajak dan subsidi. Subsidi merupakan kebalikan pajak dan menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih murah karena biaya produksi menjadi lebih ringan. Akibatnya, setelah dilakukan subsidi, harga keseimbangannya menjadi lebih rendah daripada sebelumnya dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Oke, ini sudah ya. Kita lanjut. Pengaruh pajak dan subsidi. Hubungan pajak dan subsidi terhadap harga barang. Harga jual barang jika ada subsidi menjadi rendah atau turun. Jika ada pajak, harga barang menjadi tinggi atau naik. Ada pertanyaan? Benar seperti ini. Kalau ada, ini pajak untuk warna hijau. Harusnya di warna merah. Seharusnya pajak di sini ya. Pajak itu dia naik ya kalau harganya, dan ini adalah subsidi yang ini ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya contoh soal. Keseimbangan akan tercapai apabila PD sama dengan PS, QD sama dengan QS, di mana PD harga yang diminta, QD jumlah yang diminta, PS harga yang ditawarkan, QS jumlah yang ditawarkan. Sebagai contoh 1, diketahui QD sama dengan 15 dikurangi PD dan QS sama dengan 2 PS dikurangi 6. Banyak pajak yang dikenakan pemerintah sebesar Rp3 per unit. Ditanya, berapa harga dan keseimbangan sebelum dan sesudah ada pajak? Penyelesaian, QD sama dengan QS. Kita masukkan 15 dikurangi P sama dengan 2P min 6 sama dengan min 3P
sama dengan min 21. Min 3P ini dari min 1 ini P. Min 1P, terus yang di ruas kanan ini pindah ke ruas kiri, jadinya min 2P. Jadinya min 3P sama dengan min 21. P sama dengan 7. Terus kita mencari Q. Q sama dengan 15 min P. Q sama dengan 15 min 7. Q sama dengan 8. Oke, ini masih konsep yang tadi ya, keseimbangan itu kalau harga permintaan harus sama dengan harga yang ditawarkan atau jumlah yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Oke, ini contoh soal. Ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Terus ada pajak ya, yang diberikan pemerintah. Kalau diberikan pemerintah pajak 3 per unit, berarti harganya nanti harus mestinya Bertambah. harganya bertambah ya. Oke, kita lihat. Kita samakan ini 15 kurang PD sama dengan 2 PS dikurang 6 ya. Ini 15 kurang P sama dengan 2P kurang 6. Ini gampang lah ya menyelesaikannya. 2P pindah ke depan jadi min 2P. Min P kurang 2P jadi min 3P. Min 6 min 15 pindah ke belakang jadi min 15. Min 6 kurang min 15 jadi min 21. P sama dengan min 21 bagi min 3 yaitu 7. Kita boleh masukkan ke terserah yang mana aja, yang antara dua ini. Q sama dengan 15 kurang P. P-nya itu 7 ya, berarti 15 kurang 7, 8. Berarti 4, Q-nya 8. Oke, setelah kita dapatkan harga P-nya 7, Q-nya 8, harganya 7, jumlah barangnya 8. Berarti kan titik potongnya seharusnya di sini ya, keseimbangannya. Tapi karena ada pajak, kita lihat apa yang terjadi. Jadi, harga keseimbangan P sama dengan 7 dan jumlah keseimbangan Q sama dengan 8. Setelah ada pajak, fungsi permintaan tidak berubah, yaitu QD sama dengan 15 min PD. Fungsi penawaran yang baru. QS sama dengan, maaf ini salah Pak, seharusnya 15 ini nggak ditulis Pak. Yang benar 2 dalam kurung PS1 dikurangi pajak sebesar Rp3, terus dikurangi 6. Atau QS sama dengan, kita masukkan ke dalam 2 kali PS1, 2 PS1, 2 dikali min 3, min 6, terus yang ini dikurangi lagi 6. QS sama dengan 2 PS1, min 12. Keseimbangan yang baru terjadi bila PD sama dengan PS dan QD sama dengan QS. QD kita masukkan sama dengan 15 min P sama dengan 2P min 12. Min 3P sama dengan min 27, P sama dengan 9. Kita mencari Q. Q sama dengan 15 min P, Q sama dengan 15, P-nya berubah jadi 9, Q sama dengan 6. Jadi, keseimbangan yang baru terjadi pada P sama dengan 9 dan Q sama dengan 6. Oke, kita lihat ya. Kita masukkan ke persamaan pertama tadi. Yaitu apa persamaannya? Min 6 ditambah 2P ya. Atau 2P dikurang 6. Itu persamaan tadi. Karena harganya ada pajak, maka dikurang 3 di sini ya. Kalau dia ada subsidi, berarti di sininya ditambah 3. Subsidi. Ditambah 3 ya di sini. Kalau dia ada pajak dikurang 3. Jadi 2 kali PS 1, 2 kali min 3 jadi min 6 dikurang 6. Min 6, min 6, min 12. Setelah itu untuk yang selanjutnya dengan QS-nya. Jadi untuk yang baru ya, kita kasih PD dan PS, QD dan QS. Kita lihat persamaan yang tadi. Q sama dengan 15 kurang P sama dengan 2P dikurang 12. Persamaan yang tadi ya. Yang sebelumnya. Ini ya, 15 kurang P. Sama dengan 2P yang baru ya, kurang 12. Kita lihat 15 min P, 2P pindah jadi min 2P, min P kurang 2P jadi min 3P, 15 pindah ke belakang min 15, min 12 kurang min 15 jadi min 27, P sama dengan min 27 bagi min 3.
27 bagi 3 yaitu 9. Kita substitusikan nilai 9 ke persamaan Q sama dengan 15 kurang P. 15 kurang P. Maka 15 dikurang 9 sama dengan 6 ya. Maka keseimbangan yang baru setelah ada pajak, harganya jadi 9 dan jumlah barangnya jadi 6. Kita lihat ya, kalau ada pajak itu maka jumlahnya bertambah, tetapi kuantitasnya berkurang ya, kuantitinya. Oke, ada pertanyaan? Kalau berbeda dengan nanti subsidi ya, kalau subsidi maka jumlah harganya berkurang, tetapi jumlah kuantitasnya menjadi bertambah ya. Oke. Contoh soal. Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 10 dikurangi PD dan QS sama dengan min 6 plus 2 PS. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2 per unit. Pertanyaannya, 1. Hitung harga dan jumlah keseimbangan sebelum ada subsidi. Kedua, hitung harga dan jumlah keseimbangan setelah ada subsidi. Ketiga, berapakah pengeluaran pemerintah untuk subsidi? Keempat, gambarlah grafiknya. Oke, ini kita cari ya. Ini ada dua persamaan. Persamaan 1, persamaan 2 ya. Dikasih subsidi 2. Jadi kita cari yang pertama ya, kita samakan dulu. Setelah itu kita lihat pengaruh dari subsidinya. Kita selesaikan nomor 1, persamaan permintaan dan penawaran sebelum ada subsidi. ID sama dengan 10 dikurangi PD, QS sama dengan min 6 plus 2 PS. Keseimbangan tercapai bila PD sama dengan PS dan QD sama dengan QS. Kita masukkan Q sama dengan 10 min P dengan min 6 plus 2P, min 3P sama dengan min 16. P sama dengan 5/1/3. Kita mencari Q sama dengan 10 dikurangi P, Q sama dengan 10 dikurangi 5/1/3, Q sama dengan 4/2/3. Jadi, harga keseimbangan P1 sama dengan 5/1/3 dan jumlah keseimbangan Q1 sama dengan 4/2/3. Oke, paham ya? Ini kita sama persis dengan yang tadi ya. Kita samakan. Kita peroleh nilai P-nya, kita substitusikan nilai P-nya, kita peroleh nilai Q. Ini untuk yang pertama ya. Oke, setelah itu kita lihat pengaruh subsidi. Kita ganti nilai. Kita silahkan lanjutkan. Nomor 2, setelah ada subsidi sebesar S sama dengan 2, persamaan permintaan QD sama dengan 10 dikurangi PD, persamaan penawaran QS sama dengan min 6 plus 2, kita masukkan PS1 plus S. QS sama dengan min 6 plus, kita kalikan 2 kali PS1 sama dengan 2 PS1, 2 dikali S, tadi kan S-nya diketahui 2, 2 kali 2 sama dengan 4. QS sama dengan min 2 plus 2 PS1. Min 2 ini dari min 6 plus 4 sama dengan min 2. Keseimbangan baru tercapai bila PD sama dengan PS1 dan QD sama dengan QS. Q sama dengan 10 min P sama dengan min 2 plus 2P. Min 3P sama dengan min 12. Yang 10 ini pindah ke ruas kanan jadinya min 10. Terus yang 2P pindah ke ruas kiri jadinya min 2P. Min 2P plus ini ada 1P, min 1P, min 2P sama dengan min 3P. Terus min 12. P sama dengan min 12 dibagi min 3 sama dengan 4. Kita mencari Q. Q sama dengan 10 min P. Q sama dengan 10 min 4. Q sama dengan 6. Jadi, setelah ada subsidi, harga keseimbangan P2 sama dengan 4 dan jumlah keseimbangan Q2 sama dengan 6. Oke, kita lihat ya. Setelah tadi kita peroleh nilai, kita samakan Q1 dengan Q2-nya, kita peroleh. Setelah itu kita lihat pengaruh terhadap subsidi tadi, yaitu ditambah 4 ya. Ditambah 2 ya. Karena 2 di sini ya. Di sini 2 ya. Oke. Setelah itu kita kalikan 2 kali PS1, 2 dikali 2 jadinya 4.
Oke, dapat hasilnya min 4 dengan min 6, min 2 ya. Dapat hasil seperti ini. Setelah itu kita lihat, kita samakan lagi seperti yang pajak tadi juga. Yaitu kita samakan harga P1 dengan P2. Key-nya key D dengan key S, permintaan dan penawaran. Kita lihat ya, yang tadi itu persamaannya 10 kurang P yang pertama. Kita melihat di sini min 2, 2P1, min 2 tambah 2P. Kita selesaikan, kita peroleh P-nya sama dengan 4 ya. Kita substitusikan nilai 4 ke dalam persamaan sini. 10 kurang 4, dapat hasilnya 6. Maka kita peroleh bahwa setelah ada subsidi, harga barangnya menjadi 4 dan subsidinya jadi 6. subsidi jumlahnya menjadi 6. Lihat ya, tadi sebelum ada subsidi berapa jumlah permintaan dan penawaran, jumlah harga dan barangnya? 5/1/3. Lihat ya, yaitu adalah 5/3 dengan 4/2/3 ya. Sekarang menjadi 4 ya, berkurang dia harga, jumlahnya menjadi 6, bertambah dia. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya, Pak. Silahkan. Itu berarti yang dirubah cuma fungsi penawaran aja, Pak. Jadi dari subsidi sama pajak itu fungsi permintaannya tetap. Iya, Mas. Iya. Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Nomor 3, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. P1 dikurangi P2, di mana P1 ini tadi kita ketemukan harga keseimbangan 1 dikurangi harga keseimbangan 2, sama dengan 5/1/3 dikurangi 4, sama dengan 1/1/3. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen sama dengan S tadi subsidi dikurangi P1, ini harga keseimbangan 1 dikurangi P2, harga keseimbangan 2, sama dengan kita masukkan subsidinya tadi 2 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Terus nomor 4, pengeluaran pemerintah untuk subsidi. QS dikali S, di mana QS ini tadi jumlah yang ditawarkan dikalikan subsidi, sama dengan 6 dikali 2, sama dengan 12. Ada pertanyaan? Kita lihat ya, tadi yang pertama itu harga pertamanya itu keseimbangnya itu 5/3 ya. Setelah ada subsidi jadi 4 ya harganya. Jadi dikurangkan ya, 5/3 dikurang 4 jadinya 1/3. Jadi kalau yang dinikmati oleh produsen itu berapa? Kita lihat ya, menggunakan S-nya tadi. S-nya itu adalah 2 yang dikasih pemerintah ya. 2 dikurang selisih yang pertama dengan yang kedua ya, yaitu ada 1/3. Berarti 2 kurang 1/3 itu ada 2/3. Berarti inilah yang dinikmati oleh produsen. Setelah itu yang dikeluarkan oleh pemerintah berapa? Yaitu jumlah yang keseimbangan kedua dikali subsidinya. Yaitu 6 dikali 2, hasilnya 12. Berarti inilah yang dikeluarkan pemerintah. Dengan jumlah barangnya 6, dengan subsidinya 2, maka 12 lah ya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, kita lihat grafiknya. Gambar grafik. Kita ketahui tadi yang sebelum adanya subsidi P1 itu sama dengan 5/1/3. Kemudian Q1 atau sebelum subsidi, jumlah barang sebelum subsidi 4, 2/3. Terus yang kedua, setelah ada subsidi, harga keseimbangannya 4. Terus jumlah keseimbangan Q2 6. Oke, setelah itu kita gambarkan grafiknya. Menggambarkan grafik sama ya. Kita masukkan nilai Q-nya 0 berarti P-nya yaitu 10. Kalau P-nya 0,
Q-nya juga 10, maka di 10 10 ya di sini ya. Sama untuk yang lain-lainnya juga sama. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan ya kalau sudah paham. Cukup sekian, saya lanjut ke Mbak Eka, Pak. Oke, silakan Eka. Terima kasih. Halo Pak, Ya, bisa silakan. dengar suara saya Pak? Bisa. Anda terhubung dengan matematika ekonomi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Tokoh ahli ekonomi berpendapat bahwasanya pengeluaran seseorang untuk konsumsi dipengaruhi oleh pendapatannya. Jadi, Keynes berpendapat bahwasanya semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin banyak jumlah konsumsi yang dikeluarkan. Sebaliknya, semakin sedikit pendapatan seseorang, maka semakin sedikit pula konsumsi yang dikeluarkannya. Oke, jadi itu ya. Seperti dulu ya, waktu di Indonesia sebelum ke Taiwan, ke Hong Kong ya, pengeluarannya sedikit ya, pemasukannya sedikit, pengeluarannya sedikit. Sekarang semenjak di Taiwan, semenjak di Hong Kong ya, semenjak di Jeddah, maka pemasukannya banyak, pengeluarannya juga banyak ya. Ya, Pak. Benar atau tidak? Dulu mungkin pakai handphonenya yang biasa aja, sekarang nggak mau lagi yang biasa. Bajunya dulu yang biasa aja, sekarang nggak mau lagi yang biasa ya. Jadi itu kata si Keynes ini ya. Iya, Pak. Oke, benar atau tidaknya, kalau dia teori berarti sampai sekarang masih berlaku ya. Nanti kalau ada teori baru lagi, baru bisa dibantah. Itu dirasakan masing-masing, benar atau tidak. Saya pun juga seperti itu ya. Dulu waktu di Indonesia beli laptop yang biasa aja, udah mahal rasanya. Semenjak di luar, nggak mau lagi laptop yang biasa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi dengan pendapatan. Fungsi konsumsi dilambangkan C sama dengan A ditambah BY. C itu kepanjangan dari consumption, C, nah, kemudian Y itu adalah pendapatan, kepanjangan dari income. C sama dengan A ditambah BY, atau C sama dengan F dalam kurung Y, di mana A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Untuk penjelasannya, C sendiri adalah consumption, pengeluaran untuk konsumsi. Kemudian A itu adalah istilahnya besarnya konsumsi pada saat pendapatan 0. Dan B itu adalah MPT, kecenderungan mengkonsumsi marginal, sedangkan Y itu adalah income, artinya pendapatan. Oke, ini ya, berarti konsumsi itu lambangnya C. Untuk fungsinya ini ya, sama dengan FY atau bisa dilambangkan dengan A tambah BY. Tuh. Dilanjutkan fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan dengan pendapatan. Tabungan sendiri lambangnya S. Itu berasal dari bahasa Inggris yaitu save dengan tabungan. Rumusnya S sama dengan min A ditambah 1 min B kali Y. Atau Y sama dengan C ditambah S. Dimana S itu sama dengan save, tabungan, A sama dengan konsumsi yang harus dipenuhi saat tabungan 0, 1 min B sama dengan MPS atau kecenderungan menabung marginal, sedang Y itu adalah income, artinya pendapatan, C adalah consumption, artinya konsumsi. Oke, jadi kita lihat ya bahwa di sini pendapatan itu sama dengan jumlah konsumsi kita ditambah tabungan kita ya. Atau kalau kita rubah bentuknya, tabungan itu sama dengan nih ya, konsumsi yang harus dipenuhi ditambah dengan kecenderungan menabung kita ya, dikali dengan pendapatan kita. Oke, kita lihat contoh soal. Ini untuk keseimbangan. Silakan keseimbangan.
Keseimbangan tingkat konsumsi terjadi jika semua pendapatan habis dipakai untuk konsumsi. Dilambangkan pendapatan tadi Y, konsumsi adalah C. Jadi keseimbangan tingkat konsumsi terjadi jika Y sama dengan C. Oke, kita lihat ya, keseimbangan itu terjadi antara konsumsi dengan tabungan itu jika Y sama dengan C ya. Pendapatan sama dengan konsumsi. Itu seimbang namanya ya. Jadi yang kita peroleh sama dengan yang kita keluarkan, yang kita konsumsi. Berarti itu namanya seimbang. Kalau misalnya yang kita peroleh lebih kurang dari konsumsinya kurang, maka tidak seimbang ya. Kita punya tabungan, berarti kan bisa menabung banyak ya. Kalau misalnya di sini pendapatannya dan di sini ternyata konsumsinya berlebih, apa yang terjadi juga tidak seimbang atau boros namanya ya. Tidak seimbang kehidupan kita. Banyak utang jadinya ya. Iya, Pak. Iya, Pak, besar pasak daripada tiang. Iya. Jadi kalau yang seimbang itu ini ya. Tapi yang bagus itu seharusnya pendapatan kita itu harus ada tabungannya ya. Harus ada apa tabungan itu istilahnya di sini ada itu S ya. Jadi harus banyak S kita ya. Ya. S itu seperti dolar ya. Iya, Pak. Nah, Itulah. jadi harus banyak S kita. Baik, dilanjutkan contoh. Diketahui bahwa fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 10 ditambah 0,75Y. Perlu teman-teman ketahui bahwa fungsi persamaan di atas sama dengan C sama dengan A10, B-nya 0,75Y. Kemudian pertanyaannya, tentukan A fungsi tabungannya dan B besarnya konsumsi saat tabungan sama dengan 0. Kemudian C, gambarlah grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Oke, apa pertanyaannya? Yang pertama, fungsi tabungan. Fungsi tabungan itu tadi apa lambangnya? S. S sama dengan ya. Ya. Oke, kalau besarnya konsumsi saat tabungan sama dengan 0, maka itu sama dengan Y sama dengan C, Pak. S sama dengan 0. S sama dengan 0. Y sama dengan C. Kalau seimbang, ini ada kata-kata seimbang ya berarti Y sama ya. dengan C. Ya. C ya. Ya. Karena dia harus saat tabungan sama dengan 0. Kalau tabungan kita 0 berarti konsumsi kita sama dengan pendapatan kita ya. Iya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, gambarkan grafiknya. Kalau grafik jelas ya. Dan fungsi tabungan. Kalau fungsi tabungan apa? Fungsi tabungan S, Pak. Yang fungsi ini ya, konsumsi C. yang A tadi ya. Dan gambarkan grafiknya. Oke, kita lihat. Baiklah, untuk menjawab soal di atas, yang pertama adalah tentang fungsi tabungan. Fungsi tabungan dilambangkan S, pendapatan Y, konsumsi adalah C. Jadi tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi, sama dengan S sama dengan Y min C. Kemudian Y-nya belum diketahui, terus kita masukkan nilai konsumsi yang di atas sama dengan 10 ditambah 0,75Y. Dalam kurung kita keluarkan Y min 10 min 0,75Y. Jadi S sama dengan 1Y dikurangi 0,75Y itu plus 0,25Y. Jadi S sama dengan min 10 ditambah 0,25Y. Situ dulu ya. Bentar dulu ya. Oke, kita lihat ya. Untuk yang pertama, tadi S sama dengan Y kurang C ya. Pendapatan yang kurang konsumsi. Di soal kita ketahui bahwa konsumsinya tadi adalah ini ya. C sama dengan 10 tambah 0,75Y. Tinggal dimasukkan nilainya, diganti C-nya jadi 10,75Y. Kita selesaikan, dapat hasilnya itu ini ya. Untuk fungsi tabungan. Oke, lanjut. Lanjut untuk soal yang B adalah pada saat tabungan 0. Berarti saat tabungan 0 itu S sama dengan 0, sama dengan fungsi tabungan kita masukkan S sama dengan min 10 ditambah 0,25Y.
kita ganti angka 0 sama dengan min 10 ditambah 0,25Y. 0,25Y berada di ruas kanan, kita geser ke ruas kiri dari positif menjadi negatif, menjadi min 0,25Y sama dengan min 10. Jadi Y sama dengan min 10 dibagi min 0,25. Karena negatif dibagi negatif itu hasilnya positif, berarti 10 dibagi 0,25. Y sama dengan 40. Artinya besarnya konsumsi saat tabungan sama dengan 0, Y sama dengan C adalah 40. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau untuk saat tabungan 0 maka S-nya sama dengan 0 ya. Tabungan itu S. Berarti kita setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan dan diperoleh Y-nya sama dengan 40. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Yakin tidak ada pertanyaan? Oke, lanjut. Kita lanjut, ini agak rumit ya. Kita menggambar grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Langkah pertama, kita membuat garis mendatar dan garis lurus. Garis mendatar kita kasih lambang Y, yaitu pendapatan, dan garis tegak lurus kita kasih lambang C, konsumsi, dan S, artinya tabungan. Kemudian selanjutnya kita menentukan garis konsumsinya. Garis konsumsinya dari persamaan C sama dengan 10 ditambah 0,75Y. Ini artinya A-nya sama dengan 10. Dan kemudian kita mencari angka 10 di garis tegak lurus tadi, di garis konsumsi tabungan. Dari angka 10 kita tarik garis ke atas menuju garis Y. Nah, ini yang dinamakan garis fungsi konsumsinya, yaitu 10 ditambah 0,75Y. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat garis tabungan. Selanjutnya kita membuat garis tabungan. Garis tabungan dari persamaan S sama dengan min 10 ditambah 0,25Y. Ini apa artinya? Artinya min A sama dengan min 10. Dari angka min 10 kita tarik garis sampai garis itu berpotongan dengan Y. Ini dinamakan fungsi tabungan. Terus selanjutnya kita menentukan garis impas. Garis impas terjadi di mana konsumsi sama dengan pendapatan, C sama dengan Y. Kita tarik garis putus-putus dari angka 0 sampai berpotongan dengan garis konsumsi. Dari angka 0 sampai berpotongan dengan garis konsumsi. Nah, ini yang dinamakan garis impas. Nah, sedangkan perpotongan dari garis konsumsi dengan garis impas, ini namanya titik impas, dilambangkan dengan huruf E. Nah, di mana S sama dengan 0 dan besarnya konsumsi saat tabungan 0 tadi adalah 40, kita tarik titik dari angka 40 sampai perpotongan dari garis konsumsi dan garis impasnya. Udah, Pak? Oke, nih ya, saya udah benar ya. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi ingat ya, saat tadi tabungannya 0 maka pendapatannya 40 ya. Yang kita cari tadi saat dia 0 maka pendapatannya 40. Berarti titiknya itu harus berpotongan di sini ya, sejajar dengan 40 ini. Bahwa titik grafik-grafik yang kita gambarkan tadi berpotongan dengan titik sejajar dengan 40 dia. Ini juga berpotongan di 40. Oke, jelas semua? Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Sudah jelas? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Keterangan dari grafik di atas. Dari grafik di atas, A adalah perpotongan antara konsumsi dengan sumbu vertikal C. Sedangkan C sama dengan Y, konsumsi sama dengan pendapatan, itu adalah garis impas. Sedangkan E, lambang E itu sendiri adalah titik impas. Perpotongan antara garis konsumsi dengan garis impas, di mana S atau tabungan sama dengan 0. Kemudian YE itu adalah besarnya pendapatan yang hanya untuk konsumsi. Oke, kita lanjutkan.
Kemudian kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Pak Minto mengatakan bahwa pada saat menganggur, ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp30.000. Sekarang setelah bekerja dengan penghasilan Rp100.000 bisa menabung Rp10.000 per bulan. Kemudian pertanyaannya, A. Carilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. B. Besarnya konsumsi saat tabungan 0. C. Berapakah tabungannya per bulan bila penghasilan telah mencapai Rp120.000 per bulan. Dan yang terakhir, buatlah grafiknya. Oke, kita lihat ya bahwa di sini adalah penghasilan itu sama dengan apa tadi? Y. Penghasilan itu pendapatan ya, yaitu adalah Y. Yang 30.000 ini adalah mengeluarkan. A. Itu marginnya ya. Iya, Pak. Oke, setelah itu apa lagi? Yang ketahui menabung C. S ya. Menabung itu adalah S. Oke, kita cari fungsi konsumsinya. Fungsi konsumsi itu apa? C sama dengan C sama dengan ya. Ya. Terus kalau fungsi tabungan yaitu S sama dengan ya. Oke, besarnya konsumsi saat tabungannya 0. Berarti ini titik keseimbangan yaitu Y sama dengan C. S-nya sama dengan 0 ya. Berapakah tabungan S per bulan? Nah, ini ada pertanyaan ya. Per bulannya 100. Kalau tabungannya 120.000. Berapa tabungannya atau S-nya? Kalau tadi yang di B S-nya kita ganti dengan 0, maka yang C-nya kita ganti dengan S-nya diganti dengan 120.000. Oke, kita lihat ya, gambarkan grafiknya. Itu kita lihat. Cara yang ada dua cara mengerjakan ya. Yang pertama menggunakan rumus fungsi konsumsi. Rumus fungsi konsumsi adalah C sama dengan A ditambah BY. Dari sini kita akan menyimpulkan Pak Minto menganggur, berarti penghasilannya atau income-nya atau Y-nya sama dengan 0. Besarnya konsumsi saat Y sama dengan 0 itu adalah A sama dengan Rp30.000. Andaikan fungsi konsumsinya adalah C sama dengan A ditambah BY, kita sudah diketahui 30.000, sedangkan fungsi konsumsinya C sama dengan A ditambah BY, kita masukkan A 30.000, kita substitusikan menjadi fungsi konsumsi C sama dengan 30.000 ditambah BY. Kemudian pada tingkat penghasilan, income-nya, Y-nya sama dengan 100.000. Diperoleh tabungan save S sama dengan 10.000. Jadi untuk konsumsinya sama dengan Y dikurangi S. Mendapatkan hasil 100.000 dikurangi 10.000, maka C sama dengan 90.000. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Dengan menyubstitusikan Y sama dengan 100.000 dan C-nya konsumsi tadi 90.000 ke dalam persamaan, C sama dengan A ditambah BY. C-nya kita ganti 90.000 sama dengan A, kita isi 30.000 ditambah B, Y-nya kita ganti 100.000. Y-nya 90.000 dikurangi 30.000 sama dengan B kali 100.000. 90.000 dikurangi 30.000 hasilnya 60.000 sama dengan B kali 100.000. Kemudian B kali 100.000 berada di ruas kanan. Kita geser ke ruas kiri dari tanda positif menjadi negatif, hasilnya min 100.000 B sama dengan min 60.000. 60.000 tadi positif, kita geser ke beda ruas ya. Terus selanjutnya B sama dengan min 60.000 dibagi min 100.000. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Terus 60.000 itu kan ada 4 0 ya di belakang koma, berarti hasilnya B sama dengan 6 dibagi 10. Nolnya kita coret ya. 4 kita coret nolnya. Jadi B sama dengan 0,6. Dari sini kita mengetahui persamaan konsumsinya, yaitu C sama dengan 30.000 ditambah 0,6. Oke, kita lihat ya. Untuk fungsi konsumsinya itu tadi A tambah BY.
A-nya tadi ada yaitu 30.000. 30.000 ya A-nya. Karena dia udah menganggur, nggak ada lagi. Terus setelah itu ditambah B-nya 0,6 dikali Y. 0,6. Nih ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Tadi cara pertama kan kita menggunakan rumus fungsi konsumsi ya untuk menentukan. Yang kita menggunakan cara yang kedua. Nanti teman-teman bisa milih yang lebih mudah cara 1 atau cara 2. Tetap hasilnya di belakang sama. Cara kedua adalah menggunakan rumus persamaan garis yang melalui 2 titik. Dirumuskan Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1. Sumbu Y digunakan untuk konsumsi dan sumbu X untuk pendapatan. Sehingga persamaannya menjadi C min C1 sama dengan C2 min C1 per Y2 min Y1 kali dalam kurung Y min Y1. Ini harus hati-hati ya. Jadi kalau yang diganti itu Y-nya dengan C, yang Y itu diganti dengan yang X diganti dengan Y. Jadi jangan Y dengan Y lagi ya. Jadi C dengan Y. Karena Y di sini adalah pendapatan. Karena dalam grafiknya tadi seperti ini ya. Di sini adalah Y. Di sini C atau S ya. Konsumsi. Nah, kalau gambar yang sebelumnya yang dulu itu kita di sini X, di sini Y. Berarti X berganti jadi Y. Yang Y berganti jadi C kalau di sini ya. Oke, kita lihat. Dari soal di atas kita dapat menentukan C1-nya sama dengan 30.000 dengan Y1 sama dengan 0. Kemudian C2-nya 90.000 dengan Y2 sama dengan 100.000. Dari nilai yang diketahui di atas, kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk menentukan fungsi konsumsinya, kita substitusikan C dikurangi C1 sama dengan C2 min C1 per Y2 min Y1 kali Y min Y1. Kemudian kita substitusikan ya, C1-nya kan 30.000. Berarti C min 30.000 sama dengan C2-nya kita ganti 90.000 dikurangi 30.000 dibagi Y2-nya kita isi 100.000, sedangkan Y1-nya 0. 100.000 min 0 dikalikan Y min Y1-nya sama dengan 0. Kemudian C kita sederhanakan. C min 30.000 sama dengan 60.000 dibagi 100.000 kali Y. Dari sini kita sederhanakan C sama dengan 30.000 ditambah 0,6 Y. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas ya? Sama ya, seperti yang tadi juga ya. Kita tinggal substitusikan. Ini lebih gampang ya. Kenapa lebih gampang? Karena dari pertama tadi ya. Apa yang kita pelajari di pertama? Apa yang kita pelajari di awal tadi? Tentang penawaran, permintaan. Penawaran, permintaan, pajak, subsidi. Nah, sekarang konsumsi dia hampir menggunakan hampir sama ininya ya. Makanya udah tinggal mensubstitusi dia dapat perolehan hasilnya seperti ini. Kalau yang tadi kita menggunakan istilah ekonominya, lebih ke ekonominya, lebih dapat ekonominya ya. Jadi kalau menggunakan seperti ini ada sedikit-dikit rumus tambahannya ya, pendapatan begitu. Kalau yang kedua ini kita gunakan babat habis ya, semuanya gunain ini gitu. Oke. Dari langkah menjawab atas, kita tahu bahwa rumus persamaan konsumsinya T sama dengan 30.000 ditambah 0,6Y. Dari persamaan konsumsi ini kita bisa mencari persamaan tabungannya. Persamaan tabungan kan rumusnya S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 min B kali Y. Kemudian A-nya kita lihat ke atas dari persamaan konsumsi kan A-nya 30.000.
Berarti kalau min A itu sama dengan min 30.000 ditambah 1 min B-nya kan 0,6 kita masukkan. 1 min 0,6Y. Jadi S sama dengan min 30.000 ditambah 0,4Y. Artinya fungsi tabungannya didapatkan S sama dengan min 30.000 ditambah 0,4Y. Kemudian yang B, kita menjawab pada saat tabungan 0. Berarti S sama dengan 0. Kita masukkan S sama dengan 0 sama dengan min 30.000 ditambah 0,4Y. S-nya kita ganti 0 sama dengan min 30.000 ditambah 0,4Y. 0,4Y karena memiliki variabel kita pindah ruas dari ruas sebelah kanan kita ganti ke ruas sebelah kiri. Didapatkan min 0,4Y sama dengan min 30.000. Jadi Y sama dengan min 30.000 dibagi min 0,4. Negatif bagi negatif hasilnya positif, tinggal 30.000 dibagi 0,4. Jadi Y sama dengan 75.000. Jadi besarnya konsumsi saat tabungan 0, Y sama dengan C, yaitu Y-nya ketemu 75.000. Sudah, Pak? Oke, jadi ini ya, soal pertama tadi tentukan persamaan konsumsi dan persamaan tabungannya. Persamaan konsumsinya sudah tadi ya. Persamaan tabungan berarti ini ya, min A tambah 1 kurang BY. Min A-nya 30.000 ya. Iya, Pak. 1 kurang B, B-nya 0,6. Berarti 1 kurang 0,6, 0,4Y. Selesai ya. Terus pada saat tabungannya 0, berarti S-nya diganti dengan 0. Kita tinggal masukkan ke persamaan tabungan ini ya. Setelah itu kita peroleh hasilnya Y-nya pendapatannya 75.000 saat tabungannya 0. 0. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal yang C ditanyakan berapa tingkat pendapatannya. Pada tingkat pendapatan Y sama dengan 120.000, maka C sama dengan A ditambah B kali Y. Kita substitusikan ya. A-nya tadi sudah ketemu 30.000, B-nya 0,6, Y-nya kita ganti 120.000. Maka sama dengan C sama dengan 30.000 ditambah 0,6 kali 120.000 itu hasilnya 72.000. Jadi C sama dengan 102.000. Kemudian kita masukkan S, tabungan, itu sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. S sama dengan Y min C. C sama dengan 120.000 dikurangi 102.000. Hasilnya 18.000. Jadi tabungan Pak Minto pada saat penghasilannya mencapai Rp120.000 adalah Rp18.000 per bulan. Udah, Pak. Oke, begitu ya. Jadi kalau pendapatannya 120.000, maka Y-nya diganti 120.000 ya. Dapat yaitu konsumsinya 102.000. Untuk tabungannya, maka pendapatan dikurang konsumsi ya, dapat 18.000. Kita lihat bahwa saat tadi 75.000 pendapatannya saat tabungannya 0 ya. Sekarang 120.000 pendapatannya, tabungannya 18.000. Nah, kita menggambar grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Caranya sama ya, kita membuat garis tegak lurus dan garis mendatar. Garis mendatar tadi lambangnya Y atau pendapatan, sedang garis tegak lurus adalah lambangnya C, S, konsumsi dan tabungan. Konsumsi kita taruh di atas 0 dan S-nya kita taruh di bawah ya, tabungannya di bawah 0. Nah, langkahnya sama. Kita menentukan fungsi konsumsinya, garis fungsi konsumsi. Nah, dari persamaan C sama dengan 30.000 ditambah 0,6Y itu artinya A-nya sama dengan 30.000. Kita buat perumpamaan A-nya 30.000 ya, berarti tandanya positif ada di atas 0. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, ke atas itu namanya garis konsumsi, 30.000 ditambah 0,6Y. Kemudian setelah itu kita menentukan fungsi tabungannya, berarti menentukan garis tabungannya. Karena fungsi tabungan diketahui S sama dengan min 30.000 ditambah 0,4Y, itu artinya min A-nya sama dengan min 30.000. Karena tandanya negatif, maka A-nya ada di bawah 0. Kita tentukan nilai min 30.000, kita tarik garis sampai berpotongan dengan pendapatan. Nah, setelah itu kita menentukan garis impas. Garis impasnya, gimana garis impasnya? Dari
kita tarik garis putus-putus dari angka 0 sampai berpotongan dengan garis konsumsi. Garis impas itu adalah garis di mana C sama dengan Y. Kemudian perpotongan antara garis impas dengan garis konsumsi inilah yang dinamakan titik impas, dilambangkan dengan huruf E. Nah, titik impas terjadi ketika pendapatan tadi sebesar 75.000. Udah, Pak? Oke, jelas ya semua? Ini udah jelas ya, nggak perlu saya tambahkan lagi. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan baru dijawab. Kalau sudah jelas, oke. Sudah, Pak. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok 4 ya, Pak. Oke, kelompok 4 ya. Berarti kelompok 4 salah presentasi berarti ya. Oh, kelompok 3. Ini Minggu depan ya, kelompok 4 ya. Kelompok 3, Mbak. Kelompok 3, maaf Pak, lupa Pak saya itu. Oke, selesai ya kelompok 4. Jangan lupa di tugasnya untuk minggu sebelum itu kita ambil absen dulu ya bagi yang ada. Oke, siapa yang Muhammad Hafidin ada? Tidak ada. Oke, selanjutnya Rizky Tafzana. Husnul Khotimah. Hadir, Pak. Priscilia. Diana. Nggak ada, Pak. Diana. Hadir, Pak. Oke, Diana ada ya. Oke, selanjutnya Dewi. Oke, Wafiatul. Wafiatul nggak ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Pak. Maaf. Oke. Hadir. Nuraini. Nurani nggak ada, Pak. Oke. Nuraini satu lagi. Juga tidak ada. Oke, di sini tadi Muhammad Hafidin nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Setelah itu Eka juga tidak ada. Eka yang barusan presentasi. Pak Eka, gimana loh Pak? Iya, kenapa tidak dijawab ya? Oh, maaf Pak. Oke, selanjutnya terakhir Muhammad Rumdi ada? Hadir, Pak. Oke, selesai ya absen ya. Nanti ketuanya juga cek lagi absennya. Oke, untuk Bapak salah centang. Pak ya. Hah? Haryati hadir. Haryati ini selalu ya. Udah dari tahun kapan ya dibuat hadir ya? Oke. Jangan lupa tugasnya, tugas satunya yang belum sudah saya kasih tahu tadi ya. Bagi yang belum. Masih ingat siapa saja yang belum ya? Nih ya, kita lihat ada Muhammad Hafidin, Felicia sudah ya? Sudah atau belum? Nanti kita cek lagi. Haryati, Kustoro, Didik, Priscilia tadi kalau tidak. Iya, sudah ya. Nanti dicek satu-satu nih yang di sini ya, Dewi, Nuraini, Tian. Maaf Pak ya, saya baru tahu kalau ada LMS itu. Kirain dituton aja tugasnya. Jadi Mohon maaf. Ya, nanti dimasukkan ya, kalau tidak salah ada tanggal terakhirnya. Oke. Insya Allah saya isi semua, insya Allah. Sekarang ya, kalau nanti Iya. atau kalau nanti ada kelas lain lagi berarti setelah apa lagi ya? Nanti malam mungkin diisi lagi. Oke, selesai tugas 1. Tugas 2-nya, masih ingat apa tugas 2-nya di sesi 5? Apa tugas 2-nya? PPT, Pak.